Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di video pembelajaran SKI kelas 11. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang perkembangan Daulah Abbasiyah. Baiklah, kita akan membahas mengenai sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Tonggak berdirinya dinasti Bani Abbas berawal sejak merapuhnya sistem internal dan kinerja penguasa Bani Umayyah yang berujung pada keruntuhan dinasti Umayyah di Damaskus. Maka upaya untuk menggantikannya dalam memimpin umat Islam adalah dari kalangan Bani Abbasiyah. Nama dinasti Abbasiyah diambil dari nama salah seorang paman Nabi yang bernama Al-Abbas ibnu Abdul Al-Muttalib ibnu Hisham. Dinasti ini didirikan oleh Abdullah Al-Saffah ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu Al-Abbas. Orang Abbasiyah merasa lebih berhak daripada Bani Umayyah atas kekhalifahan Islam, sebab mereka adalah dari cabang Bani Hashim yang secara nasab keturunan lebih dekat dengan Nabi. Di saat terjadi perpindahan kekuasaan dari Umayyah ke Abbasiyah, wilayah geografis dunia Islam membentang dari timur ke barat, meliputi Mesir, Sudan, Syam, Jazirah Arab, Irak, Persia, sampai ke Cina. Kondisi ini mengantarkan terjadinya interaksi intensif antara daerah satu dengan daerah lainnya. Interaksi ini memungkinkan proses asimilasi budaya dan peradaban setiap daerah. Selama kekuasaan mereka tersebut, peradaban Islam sangat berkembang. Jika pada masa Bani Umayyah lebih dikenal dengan upaya ekspansinya, maka pada masa Bani Abbasiyah yang lebih dikenal adalah berkembangnya peradaban Islam. Kalau dinasti Umayyah terdiri atas orang-orang Arab oriented, dinasti Abbasiyah lebih bersifat internasional. Asimilasi corak pemikiran dan peradaban Persia, Romawi Timur, Mesir, dan sebagainya. Perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Pada masa ini, umat Islam telah memberikan kebebasan bagi berperangnya akal dan pikiran untuk kemajuan manusia saat itu. Hasil pemikiran manusia dan para ahli ilmu dari berbagai bangsa di dunia yang saat itu berkembang saling melengkapi dan menambah kemajuan ilmu pengetahuan dalam dunia Islam. Bermunculnya karya-karya ilmuwan muslim, bermunculan pula karya-karya berbahasa asing, terutama bahasa Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Sebagian besar orang-orang yang berkecimpung dalam bidang ini tidak hanya berasal dari bangsa Arab Muslim atau dikenal dengan kaum Mawali. Para ilmuwan Muslim pada masa Bani Abbasiyah menjelajahi 3 benua untuk menuntut ilmu pengetahuan. Adapun tempat-tempat belajar, yaitu masjid, yang biasa dipakai belajar untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian ada namanya majelis muhadarah, yaitu majelis tempat bertemunya para ulama, sarjana, ahli fikih untuk membahas masalah-masalah ilmiah. Darul Hikmah didirikan oleh Khalifah Al-Ma'mun. Darul Hikmah adalah perpustakaan terbesar pada masa Bani Abbasiyah. Di tempat ini juga disediakan tempat-tempat belajar bagi pengunjung perpustakaan. Di samping itu, dibangun pula sebuah perguruan tinggi yang diberi nama Darul Hikmah. Kemudian ada namanya madrasah. Pertama kali didirikan oleh Perdana Menteri Nidamul Muluk
yang memerintah pada tahun 456 sampai 485 Hijriah. Madrasah tersebut didirikan di kota Baghdad, Basrah, Muro, Tabaristan, Naisabur, Hara, Isfahan, dan kota-kota lainnya. Madrasah-madrasah yang didirikan mulai dari tingkat dasar menengah dan perguruan tinggi seperti yang ada pada saat ini. Kegiatan menerjemah. Kemajuan yang dicapai oleh umat Islam pada masa Daulah Abbasiyah, khususnya pada masa Khalifah Al-Mansur, salah satunya disebabkan oleh adanya gerakan penerjemahan buku-buku asing ke dalam bahasa Arab. Kita lanjut ke pusat-pusat kegiatan ilmu pengetahuan. Kota-kota yang menjadi pusat ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah terus bertambah. Hal ini disebabkan dengan semakin semangat dan bertambahnya umat Islam yang hendak menuntut dan sekaligus memperdalam ilmu pengetahuan di berbagai bidang. Kemudian di bidang sosial dan budaya, di antara kemajuan dalam bidang sosial budaya adalah terjadinya proses akulturasi dan asimilasi masyarakat. Seni arsitektur yang dipakai dalam pembangunan istana dan kota-kota, seperti pada istana Qasrul Zahabi dan Qasrul Khuldi. Kemajuan juga terjadi pada bidang sastra bahasa dan seni musik. Pada masa ini, lahir seorang sastrawan dan budayawan terkenal seperti Abu Nawas, Abu Attahiyah, Al-Mutanabbi, Abdullah bin Muqaffa, dan lain-lainnya. Karya buah pikiran mereka masih dapat dibaca hingga saat ini. Kemudian kita masuk ke bidang politik dan militer. Pemerintahan dinasti Abbasiyah membentuk Departemen Pertahanan dan Keamanan yang disebut Diwanul Jundi. Departemen ini yang mengatur semua yang berkaitan dengan kemiliteran dan pertahanan keamanan. Pembentukan lembaga ini didasari atas kenyataan politik militer bahwa pemerintahan dinasti Abbasiyah banyak terjadi pemberontakan dan bahkan beberapa wilayah berusaha memisahkan diri dari pemerintahan dinasti Abbasiyah. Nah, tokoh-tokoh yang berperan dalam kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah yaitu pertama Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, kemudian ada Khalifah Harun Ar-Rasyid, kemudian Khalifah Abdul Al-Ma'mun. Di masa keemasan Daulah Abbasiyah, yaitu di bidang administrasi dan pemerintahan, kemudian bidang perdagangan, bidang pendidikan, bidang militer, kemudian bidang ilmu pengetahuan. Adapun faktor-faktor kemunduran dan kehancuran Daulah Abbasiyah, yang pertama yaitu luasnya wilayah kekuasaan. Kemudian berdirinya dinasti-dinasti kecil. Adapun perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan. Persaingan antar bangsa, kemudian adanya kemerosotan ekonomi, adanya konflik keagamaan, timbulnya gaya hidup yang tinggi, adanya korupsi, umat Islam meninggalkan ajaran-ajarannya, kemudian sistem pergantian khalifah secara turun-temurun. Terakhir, khalifah usia muda dan tidak memiliki kemampuan memimpin. Nah, yang saya sebutkan tadi ada 11 faktor kemunduran dan kehancuran Daulah Abbasiyah. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita akan lanjut ke video selanjutnya dan jangan lupa ya untuk subscribe, komen, and share-nya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.